Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Agribing, penyusunan rencana bisnis yang akan mempresentasikan 5 tugas yang telah diberikan. Mungkin sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama itu ada Ahmad Raihan Primaldialwa, ada Alia Fikriyah, ada Resa Amelia, ada Muhammad Zikri, dan Silvi Misa Putri. Untuk tugas 1 yaitu ide peluang dan sumber usaha akan coba saya jelaskan. Yang pertama, usaha ternak sapi, susu segar dan yogurt. Inspirasi usaha ini berasal dari lingkungan eksternal gitu. Di mana nantinya kami akan menjalankan sistem pertanian secara terpadu, yaitu dengan bertani sekaligus beternak pada satu lahan. Hasil ini akan dapat menghasilkan produk-produk olahan seperti olahan susu dan juga olahan dari daging yang lain. Yang kedua itu ada namanya budidaya tanaman bayam, anting, dan usaha pekan buatan. Di mana untuk usaha ini juga berasal dari eksternal, yang dimana sumber protein nabati dalam formulasi pakan masih bertumpu pada tepung kedelai, yang pada umumnya masih impor dan harganya relatif mahal. Makanya ada ketergantungan tepung kedelai, perlu dicari substitusi atau penggantinya. Nah, di sini kami berinisiatif untuk melakukan budidaya tanaman bayam anting dan usaha pekan buatan untuk alternatif tersebut. Yang ketiga itu ada usaha integrated farm, yaitu hortikultura, peternakan, dan perikanan, dan bisnis olahan usaha integrated farm. Kalau untuk integrated farm sendiri, yaitu sistem pertanian gitu, dengan upaya meningkatkan produksi, baik itu antara tanaman, pangan, dan hortikultura, peternakan, dan juga perikanan. Di mana untuk ketiga ini akan juga dilaksanakan dalam satu lahan, namun akan saling mutualisme gitu, atau saling menguntungkan. Di mana untuk komoditi yang dihasilkan juga ada seperti sayuran bayam organik, ikan lele, dan ayam yang dapat dijalankan dalam satu sistem. Tidak terlepas dari itu, ketiga bisnis campuran ini juga bisa menghasilkan produk-produk yang bisa diolah. Seperti bayam akan menjadi keripik bayam, berbagai varian rasa, ikan lele juga akan menjadi seperti lele crispy, serta ayam akan diolah menjadi ayam gulung crispy keju gitu. Di mana ide ini juga berasal dari eksternal, itu referensi pertanian modern yang ditampilkan di berbagai media sosial gitu. Dan juga dapat dilaksanakan dalam satu lahan juga. Okay, next. Berikut peluang dari 3 macam jenis usaha yang kami angkatkan. Yang pertama itu dari usaha ternak sapi, susu segar, dan yogurt, yaitu di mana usaha ternak sapi ini merupakan jenis usaha yang sangat menjanjikan. Harga jualnya juga yang semakin lama semakin meningkat. Juga dapat menghasilkan susu segar yang dapat dijual, dan juga dapat menghasilkan pupuk kompos. Sedangkan untuk usaha susu sapi segar juga memiliki peluang angka permintaan konsumen yang tinggi. Susu sapi segar sangat bermanfaat untuk kesehatan, dapat diolah berbagai macam produk, dan juga tidak memerlukan modal yang besar. Lanjut. Sedangkan usaha yogurt memiliki peluang. Yang pertama itu olahan susu sapi yang sangat diminati masyarakat, memiliki nilai gizi yang tinggi, dapat diolah dengan berbagai rasa. Sedangkan untuk usaha yang kedua, budidaya tanaman bayam anting dan usaha pakan buatan, dapat dijadikan sebagai bahan baku pakan buatan pengganti yang relatif mahal gitu. Yang kedua, sangat mudah dibudidayakan dan harganya relatif murah. Yang ketiga itu pakan buatan itu merupakan aspek yang penting yang dalam menunjang keberhasilan usaha perikanan budidaya, sebab pakan merupakan sumber utama energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari kultifan yang dibudidayakan. Yang lanjut. Next, ya. Selanjutnya, usaha yang ketiga itu integrated farm dan produk olahannya memiliki peluang karena peningkatan outputnya lebih bervariasi, yaitu antara hortikultura, antara peternakan dan perikanan, tidak membutuhkan lahan yang luas karena dapat dijalankan dalam satu sistem yang sama. Itu bisa menghasilkan produksi dalam satu waktu, pencarian pasar yang mudah gitu, dan bisa dijangkau luas karena
kualitas atau mutunya sangat baik. Produk olahannya juga banyak diminati oleh masyarakat, dapat menjangkau pasar yang luas juga, persaingannya masih rendah karena tidak semua orang gitu atau pengusaha yang saat ini menjalankan bisnis tersebut, mulai dari budidayanya sampai juga dengan pemasaran produk olahan. Dan juga produk olahan ini kami rasa juga memiliki atau mengikuti perkembangan zaman saat ini. Lanjut. Di sini merupakan pilihan usaha yang dinilai berdasarkan skala Likert-nya, gitu, di mana kriteria yang kami ambil yaitu ada yang pertama keuntungan yang diperoleh, yang kedua itu ada permintaan konsumen, yang ketiga itu risiko yang mungkin terjadi, yang keempat ada ketersediaan tenaga kerja, yang kelima ada ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, yang kelima itu ada persaingan, yang keenam itu ada ketersediaan peralatan dan fasilitas produksi, yang ketujuh ada prospek usaha di masa yang akan datang, yang kedelapan yaitu pemasaran. Di mana untuk kedelapan kriteria ini kami membagi bobotnya berdasarkan tingkat kepentingan atau tingkat pengaruhnya terhadap bisnis yang dijalankan. Di mana masing-masing yaitu seperti kriteria yang pertama itu kami ambil 15%, kriteria kedua 15%, kriteria ketiga 5%, keempat 10%, yang kelima 10%, yang keenam 5%, yang ketujuh yaitu 10%, yang ke-8 15%, dan yang terakhir yaitu pemasaran 15%. Jadi total untuk bobot ini semuanya itu 100%. Sedangkan kami juga melakukan analisis pada tiga masing-masing usaha itu, kami dapatkanlah nilai untuk skala Likert dari bisnis yang pertama itu 0,46, yang kedua itu tanaman bayam anting dan usaha pakan buatan itu nilainya 0,4, sedangkan untuk integrated farm itu yaitu 0,53. Nah, mungkin lanjut. Nah, mungkin dari hasil tugas 1 itu, usaha yang kami pilih adalah integrated farm karena dari penilaian dan peluang juga beserta manfaatnya dapat dimanfaatkan secara baik atau secara maksimal dibandingkan dua usaha yang lain. Berdasarkan skala Likert tadi yaitu 0,53, berarti memiliki peluang pengembangan yang lebih besar. Ya, mungkin untuk tugas 1 saya akhiri, dilanjutkan oleh tugas 2 yaitu uraian dan informasi usaha yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baiklah. Saya Silvi Fajimisa Putri, BP 3013 akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu uraian informasi usaha. Usaha yang akan kami kembangkan yaitu usaha integrated farm dan bisnis olahan usaha integrated farm. Yang pertama, deskripsi usaha. Integrated farm merupakan ide usaha sistem pertanian dengan memanfaatkan keterkaitan antara tanaman perkebunan, pangan, hortikultura, hewan ternak, dan perikanan untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian. Untuk komoditi yang diusahakan adalah sayuran bayam organik, ikan lele, dan ayam yang dapat dijadikan dalam satu sistem. Usaha ini bergerak dalam perdagangan. Usaha ini baru memasuki tahap awal, karena baru akan mulai. Usaha ini akan dibuka ketika semua bahan baku dan bahan penolong telah tersedia, agar proses produksi dapat berjalan tanpa adanya hambatan. Alasan mengapa usaha ini akan berhasil. Pertama, peningkatan output yang bervariasi. Kedua, tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga lebih efisien. Yang ketiga, tidak ada lagi bagi Anda hortikultura, peternakan, dan perikanan yang terbuang sia-sia. Yang keempat, hemat biaya. Selanjutnya, bisa menghasilkan produksi dari integrated farm dalam satu waktu. Hasil pertanian organik sehingga sehat untuk dikonsumsi. Pencarian pasar yang mudah dan bisa dijangkau luas. Budidaya bisa diawasi dengan sejalan ke semua integrated farm, memperkecil risiko kegagalan panen, penghasil jasa yang tidak tampak nyata, produk olahan sangat diminati banyak orang,
Produk olahan dapat dijangkau pasar yang luas, persaingan produk olahan masih rendah, produk olahan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya deskripsi produk. Produk yang dijual di usaha ini adalah sayuran bayam organik, ikan lele, dan ayam yang dapat dijalankan dalam satu sistem. Kotoran ayam dapat dijadikan pupuk kompos untuk pupuk sayuran kangkung, sedangkan sayuran bayam dapat digunakan untuk pakan lele dan pakan ayam. Manfaat produk ini adalah sayuran bayam organik kaya akan nutrisi, vitamin, dan rasanya yang lezat karena menggunakan pupuk kompos dari kotoran ayam. Sedangkan ikan lele dan ayam yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik karena menggunakan pakan dari sayur bayam. Produk usaha yang dihasilkan ini jauh beda dari produk yang lain, karena di sini sayuran bayam organik, ikan lele, dan ayam dijadikan dalam satu sistem, sehingga menghasilkan harga yang lebih murah dan kualitas yang baik dari produk lain. Kandungan yang terdapat pada 100 gram bayam organik yaitu, selanjutnya ya, pertama air 94,5 gram, energi 16 kalori, protein 0,9 gram, lemak 0,4 gram, karbohidrat 2,9 gram, serat 0,7 gram, abu 1,3 gram, kalsium 106 mg, fosfor 76 mg, zat besi 3,5 mg, natrium 16 mg, kalium 456,4 mg, zink atau sen 0,4 mg, beta karoten 2,699, tiamin atau vitamin B1 0,04 mg, vitamin B2 0,10 mg, niacin 1 mg, vitamin C 51 mg, dan lain-lain. Kandungan yang terdapat dalam 100 gram ikan lele yaitu kalori, lemak, protein, natrium, vitamin B12, selenium, fosfor, tiamin, kalium, kolesterol, asam lemak omega 3, asam lemak omega 6, dan lain-lain. Kandungan yang terdapat dalam 100 gram ayam yaitu ada protein, lemak, natrium, zat besi, zinc, kalsium, selenium, dan kalium, dan lain-lain. Selanjutnya deskripsi pasar produk dan lokasi usaha. Target pasar dari usaha ini yaitu kepada ibu rumah tangga atau seorang yang melakukan olahan sayur bayam organik, ikan lele, dan ayam. Untuk mendapatkan lebih banyak pembeli dapat dilakukan dengan cara mempromosikan produk dengan cara mempromosikan keunggulan produk dari produk lain dan menetapkan harga yang murah dari harga pesaing. Alamat usaha ini berada di Kota Padang. Tempat usaha yang dilakukan yaitu tempat milik sendiri karena memiliki tanah yang cukup luas dan nyaman untuk melakukan usaha ini. Dan juga lokasi ini tempat yang strategis untuk melakukan pemasaran produk. Selanjutnya deskripsi personalia usaha. Target pasar dari usaha ini yaitu personalia yang dibutuhkan yaitu yang paham akan usaha integrated farm ini. Kemampuan yang diperlukan dalam usaha ini mampu membudidayakan ayam, ikan lele, dan ayam. Dengan bayam menggunakan pupuk kompos dari kotor ayam, pakan ikan lele dan ayam dari bayam yang dihasilkan. Karyawan akan dilatih agar tidak terjadinya kesalahan dan dapat merugikan usaha yang dijalankan. Selanjutnya biaya operasi. Biaya tetapnya yaitu peralatannya cangkul dengan harga 90.000. Biaya variabelnya yaitu benih bayam. Harga satuannya 10.000 per 10 gram. Dikali 3, totalnya 30.000. Bibit lele 200 per ekor dikali 10.000. Totalnya 2 juta rupiah. Bibit ayam harga satuannya 10.000 per ekor dikali 500, totalnya 5 juta,
Total biaya variabelnya yaitu Rp7.030.000. Saya kembalikan kepada Zikri. Oke, baik. Terima kasih kepada Silvi. Yang mungkin dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tugas 3 dari perencanaan bisnis, yaitu mengenai analisis kelayakan usaha integrated farm, hortikultura, peternakan hortikultura, dan bisnis olahan usaha integrated farm. Yang pertama yaitu aspek teknis. Pada aspek teknis tersebut terdiri dari studi lokasi, di mana lokasi usaha yang strategis sesuai dengan target konsumen, yaitu berada di dekat pasar pusat kota Padang Panjang, menjangkau tenaga kerja yang mumpuni, memiliki keahlian sesuai dengan bidang pertanian dan bidang produk pertanian, adanya fasilitas transportasi yang memadai dan mudah dijangkau, yaitu mobil pick-up dan food truck. Yang selanjutnya itu adanya sumber daya yang menunjang proses pelayanan jasa terhadap konsumen, seperti listrik dan air, sehingga akan membuat konsumen lebih nyaman. Yang selanjutnya tersedianya lahan parkir yang luas di sekitar area budaya, lokasi strategis yang dikelilingi oleh bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi, seperti bibit tanaman, bibit ternak, dan perikanan. Yang terakhir adanya fasilitas transportasi yang mudah dijangkau untuk memudahkan pengiriman bahan baku ke pabrik dan pendistribusian ke lokasi distributor atau konsumen. Yang kedua, volume produksi. Rencana kapasitas produksi integrated farm dalam penyediaan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan, di mana pengusaha yang memproduksi barang dalam volume yang cukup besar sesuai dengan hasil panen usaha integrated farm memerlukan sebuah ruang besar untuk menyimpan hasil produksinya sembari menunggu jadwal pendistribusian, memiliki kapasitas penyimpanan yang sesuai dengan volume produksi barang, memiliki akses yang mudah, memudahkan kegiatan bongkar muat barang saat barang selesai diproduksi dan saat barang siap didistribusikan. Jumlah hasil panen yang seringkali berkurang dan bertambah membuat gudang harus memiliki fleksibilitas agar memudahkan tim untuk melakukan penataan lingkungan yang mendukung untuk menjaga keselamatan dan menjamin kualitas barang tetap terjaga. Menggunakan mesin yang membantu sistem budidaya seperti mesin pompa air untuk lele dan sayuran hidroponik. Mesin untuk mengolah hasil menjadi produk olahan adalah mesin pemotong daging dan sayuran yang memadai kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi yang baik. Selanjutnya, layout bisnis. Layout bisnis yang digunakan bersifat tetap sebagai tempat budidaya, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan budidaya. Efisiensi penggunaan lahan yang baik, biaya investasi dan produksi bisa dikurangi, kelancaran aliran bahan baku yang baik, dan efisiensi biaya pengangkutan. Selanjutnya, aspek kelembagaan organisasi dan manajerial. Bisnis dapat menjalin hubungan dengan pemerintahan kota dalam pelaksanaan lahan budidaya, menaati aturan dan melibatkan lembaga lokal seperti kelompok tani dan membuka edukasi integrated farm untuk masyarakat umum. Organisasi yang dibentuk dalam bisnis akan memiliki struktur yang jelas serta pembagian tugas yang baik, mulai dari masalah budidaya sampai pemasaran dan proses produksi produk olahan. Untuk kemampuan tenaga kerja, dilakukan pelatihan berkala untuk melatih keterampilan budidaya, serta keterampilan dalam proses produksi produk olahan integrated farm. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial dari usaha integrated farm dan bisnis olahan usaha integrated farm menghasilkan produk olahan yang dapat menghasilkan suatu produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Olahan usaha integrated farm ini akan dihasilkan produk olahan seperti sayuran bayam menjadi keripik bayam, berbagai varian rasa ikan lele yang akan dijadikan lele crispy, serta ayam yang akan diolah menjadi ayam gulung crispy keju. Sehingga usaha ini dapat membuka lowongan pekerjaan yang sangat luas atau kesempatan kerja bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Selain itu, usaha ini juga dapat meningkatkan pendapatan petani karena setiap usaha menghasilkan satu produk yang dapat diolah dan dijual kembali. Selanjutnya yaitu aspek komersil. Usaha integrated farm ini menggabungkan usaha hortikultura berupa bayam organik, hewan ternak berupa ayam, dan perikanan berupa ikan lele, di mana kotoran ayam dapat dijadikan berbagai pupuk kompos untuk pupuk sayuran bayam, sedangkan sayuran bayam dapat digunakan untuk pakan lele dan pakan ayam.
Pupuk kompos yang dihasilkan dari kotoran ayam ini juga dapat dijual kepada petani-petani lainnya, dan pakan lele dan pakan ayam juga dapat dipasarkan kepada peternak ayam dan lele. Selain itu, olahan produk yang dihasilkan dari usaha ini juga akan dipasarkan secara luas melalui sosial media dan market offline yang berada di sekitar lingkungan usaha. Dengan demikian, usaha ini akan menyerap pasar secara luas karena mulai dari usaha integrated farm dan olahan produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan disukai oleh semua kalangan dan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah saluran pemasaran dari usaha ini, di mana terdiri dari peternak ayam, petani sayur bayam, dan peternak lele. Peternak ayam melakukan saluran pemasaran ke petani sayur bayam, begitupun sebaliknya, dan peternak ayam juga melakukan kepada pedagang ayam gulung crispy keju dan hingga konsumen akhir. Petani sayur bayam melakukan saluran pemasaran kepada peternak lele dan pedagang keripik bayam dan sampai ke konsumen akhir. Selanjutnya peternak lele melakukan saluran pemasaran kepada pedagang ayam crispy dan ke konsumen akhir. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran investasi, di mana penyusunan anggaran investasi usaha integrated farm dan bisnis olahannya yaitu dengan membuat rencana untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang usaha yang digunakan untuk menghasilkan produk di masa yang akan datang. Barang-barang ini dapat berupa seperti pembelian tanah untuk lokasi usaha dan sebagai lahan untuk produksi ayam, produksi lele, dan produksi ayam. Pembelian mesin pompa air untuk lele dan sayuran hidroponik, dan pembelian mesin pemotong daging untuk pengolahan hasil menjadi produk olahan dari integrated farm. Berikut biaya-biaya operasional dari operasional sayuran dan operasional lele. Selanjutnya yaitu operasional ternak ayam. Yang kedua ada perkiraan jumlah biaya produksi, di mana biaya operasinya yaitu pada biaya tetap berupa cangkol dengan harga Rp90.000 dan biaya variabel terdiri atas benih bayam, bibit lele, dan bibit ayam dengan total biaya variabel yaitu Rp7.030.000, sehingga biaya operasi berjumlah Rp7.120.000. Selanjutnya yaitu kemampuan proyek menghasilkan keuntungan. Melihat dari peluang serta produk yang dihasilkan, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan bagi pemilik usaha dengan B/C yang besar dari 1, artinya usaha ini layak untuk dijalankan, dan NPV besar dari 0, yang artinya usaha ini layak untuk dijalankan, dan IRR yang lebih besar dari tingkat bunga yang ditetapkan, yaitu lebih besar dari 8,6%. Pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dapat digunakan untuk membayar upah tenaga kerja, modal, serta pembelian peralatan baru yang diperlukan dalam pengembangan usaha integrated farm ini. Yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi, di mana pendapatan nasional atau regional pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan usaha integrated farm dan bisnis olahan usaha integrated farm, mulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Upahnya itu Rp1.500.000 per bulan, sewanya Rp800.000 per bulan, laba yang diperoleh Rp8 juta per bulan, sehingga totalnya itu Rp10.300.000. Selanjutnya pendekatan produksi. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh satu negara di bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, dan niaga. Keripik bayam jumlah nilai produknya yaitu Rp20.000, lele crispy Rp15.000, ayam gulung crispy Rp20.000, sehingga totalnya yaitu Rp55.000. Selanjutnya pendekatan pengeluaran. Sementara untuk pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada periode tertentu, yaitu cangkol dengan harga Rp90.000. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada Zikri.
Nah, mungkin langsung saja saya melanjuti terkait model kanvas bisnis. Di mana dalam model kanvas bisnis ini terdapat tabel kanvas. Mungkin bisa di next operator. Nah, ini merupakan tabel dari model kanvas bisnis, di mana dari tabel ini terdapat ada 9 pembagian ataupun pilar utama dari model kanvas bisnis ini. Yang pertama yaitu di situ ada key partners. Key partners ini merupakan siapa orang yang dapat mengerjakan kebutuhan-kebutuhan terkait key activities atau siapa yang menjadi produsen utama dalam usaha kita, yaitu seperti ada supplier bahan baku, supplier pakan ternak, pemakai produk, distributor, pedagang, investor, dan lain-lain. Selanjutnya ada key activity. Key activity itu merupakan seperti apa kegiatan yang akan dilakukan dalam menjalankan usaha tersebut. Seperti di sini ada budidaya sayuran bayam organik, ikan lele, dan juga ayam. Terus ada pemeliharaannya, ada pengelolaan bahan baku menjadi ayam gulung, rapi, promosi produk, dan pencatatan keuangan yang baik. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini merupakan nilai atau kelebihan produk kita dibandingkan produk orang gitu. Di mana nilai-nilai ini nutrisi, vitamin dan ayam yang dihasilkan juga berkualitas. Yang ketiga, harga lebih murah dibandingkan harga lebih murah dengan kualitas yang baik. Yang keempat, merupakan hasil dari pertanian organik sehingga sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kemasan produk juga menarik dan bervariasi. Lalu juga terjamin dari segi keamanannya. Selanjutnya itu customer relationship. Customer relationship ini merupakan connecting atau penghubung antara pelanggan dengan perusahaan. Di mana penghubung ini bisa melalui promo gratis, atau memberikan diskon, atau memberikan berbagai promosi menarik untuk pembelian khusus melalui aplikasi online. Selanjutnya itu customer segment. Customer segment merupakan konsumen terakhir yang akan menggunakan atau mengkonsumsi produk dari kita ini. Yang mana sasarannya itu merupakan pelajar atau mahasiswa, pekerja, anak-anak, masyarakat berbagai kalangan maupun dari swalayan. Selanjutnya cost struktur. Cost struktur merupakan pengeluaran apa saja yang kira-kira dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini, yaitu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya promosi, dan juga biaya pembelian peralatan. Selanjutnya itu key resources. Itu tuh merupakan kayak siapa sumber daya utama yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan bisnis ini. Seperti contohnya tuh ada testimoni dari produk olahan, terus adanya peralatan budidaya yang memadai, terus bahan baku yang akan output yang kita dapatkan dari menjual hasil usaha tersebut, yaitu bisa melalui penjualan produk, bisa melalui lisensi atau pemberian izin usaha, dan juga bisa melalui pembagian keuntungan dengan mitra bisnis. Nah, mungkin demikianlah model bisnis kanvas. Selanjutnya materi yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas 5, yaitu rencana operasional dan pengorganisasian SDM. Next. Yang pertama itu ada prosedur perencanaan SDM.
SDM yang dibutuhkan memiliki kualitas yang harus sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Kualitas SDM yang dibutuhkan yaitu SDM yang memiliki skill dalam membudidayakan tanaman bayam. Kemudian SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam beternak ayam. Dan SDM yang memiliki skill dan keterampilan dalam mengolah ayam menjadi produk. Selanjutnya ada SDM yang memiliki keterampilan dalam budidaya lele. Lanjut. Kemudian yang kedua ada alternatif dalam prosedur perencanaan SDM. Alternatif rencana yang ditetapkan dalam perencanaan SDM yaitu kualitas SDM baik keterampilan dan skill yang dimiliki juga masih sama dengan perencanaan awal, yaitu SDM yang memiliki skill dan keterampilan dalam beternak ayam. SDM yang memiliki skill dalam pengolahan ayam menjadi produk, dan SDM yang memiliki skill dan keterampilan dalam beternak lele. Kemudian ada SDM yang memiliki skill dan keterampilan dalam budidaya bayam, dan SDM yang memiliki skill dalam pengoperasian media sosial sebagai media promosi. Sehingga jumlah SDM yang dibutuhkan yaitu berjumlah 5 orang. Sehingga menurut kami dalam perencanaan SDM yang akan dipilih yaitu perencanaan SDM yang pertama. Karena kualitas SDM dan jumlah kuantitas SDM memenuhi semua job desk yang akan dilakukan pada usaha ini. Next. Selanjutnya yaitu ada pengorganisasian SDM. Dalam pengorganisasian SDM, penugasan untuk karyawan dibagi sesuai keahlian masing-masing. Seperti membudidayakan sayuran bayam dan mengolah bayam. Kemudian dapat membudidayakan ikan lele dan mengolahnya. Dan dapat berternak ayam serta dan dapat juga mengolahnya. Dalam pelaporan dapat langsung dilakukan komunikasi kepada atasan. Dan dalam karyawan ini harus bertanggung jawab terhadap penugasan yang telah dilakukan. Struktur usaha integrated farming ini disusun dengan baik agar terjadinya koordinasi yang efektif bagi seluruh karyawan. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional produk olahan integrated farm. Lokasi usaha produk olahan ini berada di pusat kota Padang, yaitu Padang Panjang, yaitu di kawasan kuliner Padang Panjang, karena lokasi ini sangat strategis dan ramai oleh masyarakat yang sekarang juga dijadikan sebagai objek wisata Padang Panjang. Yang pertama yaitu ada produk keripik bayam. Target produksi keripik bayam adalah 25 kg per hari. Proses produksi dilakukan di lokasi usaha dimulai dari persiapan bahan baku dan bahan penolong. Lalu langsung diproduksi, kemudian dikemas, dan terakhir didistribusikan untuk konsumsi. Yang kedua ada produk lele crispy. Target produksi lele crispy ini adalah minimal 30 ekor lele per hari. Proses produksi dilakukan di outlet usaha langsung pada saat konsumen membeli langsung, kemudian dimasak sehingga produk dalam keadaan yang enak saat disantap. Produk yang ketiga yaitu produk ayam gulung crispy keju. Target produksi ayam gulung crispy ini adalah 10 ekor ayam per hari. Proses produksi juga dilakukan di outlet usaha langsung pada saat konsumen membeli langsung, kemudian dimasak sehingga produk dalam keadaan yang enak saat disantap. Next. Kemudian yaitu ada manajemen operasional integrated farm, produk ayam, ikan, lele, dan sayuran. Perencanaan operasional yaitu visi usahanya itu mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam, serta kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Misi usaha itu yang pertama itu meningkatkan variasi sumber-sumber pendapatan petani, yang kedua menurunkan biaya produksi dengan penggunaan bahan organik yang berasal dari ternak atau hasil sisa pertanian. Akan sangat membantu untuk mempertahankan kesuburan tanah. Yang ketiga ada optimalisasi pemanfaatan lahan secara bijak. Yang keempat, pengembangan kelembagaan yang terpadu, sebab keterpaduan tidak hanya dari segi teknis pertanian, tetapi juga kelembagaan yang mantap untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Next. Kemudian yang selanjutnya komponen yang berintegrasi, yang pertama yaitu manusia.
Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan energi sebagai motor kehidupannya. Dalam usaha ini dibutuhkan tenaga kerja dengan latar belakang ilmu pertanian, peternakan, dan perikanan seperti mahasiswa ataupun petani. Yang kedua, peternakan. Peternakan memainkan peran sebagai sumber energi dan penggerak ekonomi dalam integrated farming system. Sumber energi berasal dari daging, susu, telur, serta organ tubuh lainnya, bahkan kotoran hewan. Sedangkan fungsi penggerak ekonomi berasal dari hasil penjualan ternak, telur, susu, dan hasil sampingan ternak seperti bulu dan kotoran. Dalam usaha ini digunakan ternak ayam yang dapat digunakan daging, telur, serta sampingannya berupa kotoran ayam untuk pupuk kompos. Yang ketiga, tanaman. Syarat tanaman yang dapat diusahakan adalah bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk peternakan. Untuk usaha ini, tanaman yang dibudidayakan adalah sayuran seperti bayam dan kangkung yang dapat tumbuh dengan pupuk kompos kotoran ayam serta hasil panen dapat diolah menjadi keripik atau pupuk pakan ternak lele. Yang keempat ada perikanan. Ikan yang digunakan untuk integrated farming system adalah ikan air tawar yang dapat beradaptasi dengan lingkungan air yang keruh, tidak membutuhkan perawatan ekstra dan mampu memanfaatkan nutrisi yang ada dan memiliki nilai ekonomi. Next. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan operasional usaha. Yang pertama itu ada tenaga kerja, seperti tenaga kerja ahli dalam budidaya sayuran, peternakan, dan perikanan. Kemudian ada tenaga kerja kesehatan untuk ternak, dan tenaga kerja pasca panen seperti pengolahan hasil utama dan hasil sampingan usaha. Selanjutnya ada tenaga kerja pengawasan sistem usaha dan tenaga kerja ahli teknis mesin dan peralatan. Yang kedua itu bangunan dan lahan. Yang dibutuhkan yaitu lahan pertanian sayuran, kandang ayam, kolam lele, dan pondok pengolahan kompos. Yang ketiga, mesin yang dibutuhkan yaitu mesin pompa air kolam, mesin pakan dan minum otomatis. Yang keempat, ada peralatan yang dibutuhkan seperti alat tempat pakan ternak dan lele, alat pengolahan lahan seperti cangkul dan sabit, alat penerangan, liter, kemudian tempat bertelur, peralatan pengisi kolam, peralatan sortasi, sprayer, gunting tanaman, kotak hasil panen, dan garpu tanah. Kemudian yang kelima ada bahan yang dibutuhkan seperti bibit sayuran, bibit ayam, bibit lele, pupuk kompos, pakan ternak dan lele, obat tanaman ternak dan lele, pipa saluran air kolam, terpal kolam, waring kolam, dan pipa dan polybag tanaman sayuran. Next. Berikut sistem operasional, gambaran sistem operasional usaha integrated farming. Seperti yang tertera, ada lahan untuk tanaman bayam kangkung, ada kolam, ada lahan untuk ternak sapi potong, itik dan petelur, kemudian ada lahan untuk hijauan pakan ternak. Next. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rehan yang telah mempresentasikan tugas terakhir, yaitu tugas kelima mengenai PRB ini. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami dari kelompok 6 terhadap tugas-tugas yang telah diberikan sebanyak 5 buah. Jika ada salah dan maaf dari kelompok kami, mohon maaf dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.